Selamat pagi, dokter. Pagi. Suara saya jelas ya? Jelas, dokter. Jelas, dokter. Jelas ya? Oke. Kalian berapa orang satu kelas? Satu kelasnya ada berapa? Aduh, internet saya nggak stabil. Iya, Satu menjawab. kelasnya ada berapa orang? 57 mahasiswa, dokter. 57. Oke, sekarang ada 53 termasuk saya, jadi ada 52 kurang 5 orang ya. Karena sudah pukul 10, apa kita mulai atau kita menunggu temannya lengkap? Bisa dimulai ya? Oke, bisa dimulai ya. Ntar pada saat penyampaian materi, saya mohon izin off cam ya, karena internet saya nggak stabil, takutnya nanti macet di tengah ya. Oke, saya share screen dulu. Oh ya, sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena ini baru pertama kali. Saya Dr. Trisna, jadi salah satu dosen anatomi di FKIK Unwar ya. Nanti ke depannya kita akan bertemu beberapa kali atau beberapa mata kuliah terkait dengan anatomi ya. Saya share screen dulu ya. Sebelumnya udah sempat dibaca belum materinya? Sudah, dokter. Sudah ya, udah punya bayangan artinya ya. Oke. Ya, kita akan mulai mengenai kuliah organa sensum ya. Ya, tapi sebelum kita mulai, saya mau kita main dulu gitu ya, kuis ya. Silakan kalian klik dulu link ini. Sebentar, saya copy dulu di room chat ya. Nanti kalian silakan diklik sebentar. Oke, silakan diklik. Kelihatan pertanyaannya? Kelihatan ya? Ya, silakan diisi. Baru masuk satu. Bisa di-share pengalamannya seperti apa sih belajar anatomi.
Oke, beberapa jawaban sudah masuk ya. Ada yang menyebutkan susunan tubuh makhluk hidup, mempelajari struktur dan bagian tubuh makhluk hidup, sangat excited, kemudian banyak mempelajari bagian tubuh, kemudian difficult but fun ya. Oke, stop. Seru dan menarik. Menyenangkan karena membahas apa yang ada pada tubuh kita. Oke, sip. Jadi kalian sudah sangat tertarik ya belajar anatomi itu ya. Walaupun ada yang menyebutkan sulit tapi menyenangkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Bentar. Ya, ini adalah learning objektif kita hari ini ya. Jadi cukup banyak yang harus kalian pelajari mengenai anatomi dan fungsi organum vestibulocochlearis, kemudian anatomi dan fungsi dari organum visus, organum olfaktorium, gustatorium, dan juga integumentum commun. Ya, intinya kalian akan mempelajari panca indera. Itu bahasa gampangnya ya. Ya, sebelum kita masuk ke ini ya, ke materi, kalian sebelumnya kan sudah sempat kuliah mengenai ini ya, mengenai central nervous system dan juga peripheral nerve ya. Jadi sekarang kita akan belajar pertama kali adalah apa sih bedanya antara general sense dan juga special sense gitu ya. Jadi general sense itu adalah suatu somatic sensation ya, termasuk taktil, suhu, nyeri, proprioceptif, termasuk juga visceral sensation itu termasuk general sense ya. Nyeri perut itu termasuk general sense. General sense ini ada di sepanjang tubuh ya, tersebar sepanjang tubuh ya. Dan biasanya untuk strukturnya itu relatif simple. Sedangkan kalau special sense ini yang meliputi penciuman atau penghidup, kemudian pengecap, penglihatan, pendengaran, keseimbangan yang seperti itu yang saat ini akan kita pelajari, begitu ya. Jadi biasanya special sense ini ada di beberapa posisi saja ya. Kalau misalnya penglihatan ya adanya cuma di mata aja gitu. Nggak ada kan yang punya mata di lutut gitu, nggak ada kan ya. Apalagi matanya ada 4, 2-nya di telinga gitu kan, enggak ya. Nah, itu ya, itu yang kita pelajari. Jadi dia ada di spesifik organ dan sebagian besar memang ada di daerah kepala leher gitu ya. Kecuali kalau skin ya yang lain. Dan biasanya pathway atau jalur dari misalnya contohnya cahaya masuk ke mata sampai kita bisa menginterpretasikan suatu wujud, suatu benda itu biasanya memiliki pathway yang cukup kompleks gitu ya. Jadi beda sama yang general sense, begitu kita keraba langsung impulsnya dibawa ke atas, langsung kita bisa merespon begitu ya. Tapi kalau special sense biasanya lebih kompleks. Oke, sudah paham ya bedanya antara general sense dan special sense ya? Kita lanjut, yang pertama adalah organum visum ya. Jadi organum visum ini adalah bulbus oculi, maksudnya bola mata. Jadi bulbus oculi ini adanya di orbit ya, orbit ini. Orbit ya. Jadi orbit ini sebenarnya walaupun dari luar tuh kelihatannya kan kayak bulat gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi lateral bentuknya adalah piramid seperti kon, dengan apexnya ada di bagian posterior ya, sedangkan yang di bagian anterior ini adalah yang bagian basis. Kalian sudah dapat terminologi kan ya, anterior, posterior, superior, inferior, udah paham ya? Sudah ya, oke. Jadi basisnya itu adalah ada di bagian anteriornya ini, di bagian anterior ini ya basisnya. Kemudian orbit ini memiliki beberapa margin ya, di superior dibatasi oleh os frontale yang warna biru ini adalah os frontal ya, di bagian superior. Sedangkan di bagian lateral ini dibatasi oleh processus frontalis dan juga os zygomaticum. Kemudian kalau yang di bagian inferior ini ya dibatasi oleh os zygomaticum dan juga maxilla. Jadi kalian bisa lihat yang warnanya apa ya ini ya warnanya ya, hijau sama salmon kayaknya ya. Yang ini sama yang ini ya. Ini adalah maxilla, yang ini adalah zygomaticum ya. Jadi ini yang batasi di bagian inferior. Sedangkan kalau di bagian medialnya dibatasi oleh processus maxillaris dan juga os frontale ya. Kemudian itu terkait dengan margo atau margin dari orbit. Kemudian apa yang membentuk begitu ya.
Di bagian roofnya, di bagian atapnya ini dibentuk oleh lamina orbitalis dari os frontale. Sedangkan kalau untuk dinding lateral itu dibentuk oleh os zygomatikum dan juga ala mayor dari os sphenoidale, ya. Untuk bagian floor atau bagian dasar lantai gitu ya, dibentuk oleh lamina orbitalis os maxilla. Dan yang bagian medial ini dibentuk oleh processus frontalis os maxilla, os lacrimalis, kemudian lamina orbitalis, dan juga ada corpus sphenoidale, ya, corpus os sphenoidale. Nah, kemudian bola mata itu akan ada di dalam dari orbit ini, ya. Tapi tidak semuanya ada di bagian dalam. 1/6-nya itu dia akan menonjol, ya, melewati batas basis dari orbit ini, begitu ya. Jadi kalau kalian ngaca dari luar kan matanya nggak nonjol ya, nggak rata gitu ya sama orbitnya. Gitu ya, nggak ada yang punya matanya bulbus okulnya sama dengan basis kan nggak ya. Pasti ada bagian yang menonjol ya, kurang lebih sekitar 1/6 bagian dari bulbus okul itu akan menonjol ke depan. Gitu ya. Nah kemudian kalau kalian lihat di gambar yang di bawah ini ya, jadi bola mata ini ditutupi oleh kelopak mata. Kalau kita dalam bahasa medis sebutnya palpebra, ya palpebra atau kelopak mata ini. Kelopak mata bagian atas atau palpebra bagian atas kita sebut dengan palpebra superior yang ini. Yang bagian bawah kita sebut palpebra inferior, ya. Jadi sekarang kalau kalian ngobrol sama teman-temannya pakainya bahasa Latin ya, bahasa medis gitu ya. Palpebra superior, palpebra inferior gitu biar hafal ya. Nah, kemudian palpebra ini baik yang superior ataupun yang inferior ini akan berakhir di sudut-sudut medial dan sudut medial dan sudut lateral, ya. Sedangkan di bagian medial kalian bisa lihat beberapa struktur di sini namanya caruncula lacrimalis ya. Nanti kalau kalian bercermin lihat ada bagian medialnya ini ada yang warna merah-merah agak menonjol. Nah, itu disebut dengan caruncula lacrimalis. Kemudian palpebra ini ya diperkuat oleh yang namanya jaringan ikat. Kalian sudah sempat kuliah histo mengenai jaringan-jaringan ikat, kolagen gitu sudah dapat ya? Sudah ya. Nah, jadi palpebra ini juga diperkuat oleh jaringan ikat yang disusun oleh serat-serat kolagen, disebut dengan tarsus. Kalau yang di bagian superior kita sebut dengan tarsus superior, sedangkan kalau yang di bagian inferior kita sebut dengan tarsus inferior. Ya. Jadi tarsus-tarsus ini yang di bagian superior dan inferior, di bagian medial dan juga lateralnya ini akan dipegang oleh suatu ligamentum, ya namanya ligamentum palpebralis. Kalau yang di lateral namanya ligamentum palpebralis lateralis, sedangkan kalau di medial dipegang oleh ligamentum palpebralis medial, gitu ya. Jadi fungsi dari traktus yang dipegang oleh ligamentum ini mempertahankan supaya kelopak mata ya tetap pada posisinya, stabil di orbit ya. Jadi nggak melenceng kemana-mana gitu kelopak matanya ya. Jadi dipegang oleh ligamentum dan tarsus tersebut. Kemudian kalian lihat di sini ya, di sini ada yang warnanya hijau-hijau ya, di sini kelihatan ya hijau-hijaunya ini yang saya tunjuk ya. Nah itu disebut dengan kelenjar mebom ya. Kelenjar mebom ini akan menghasilkan suatu sekret yang berfungsi untuk melubrikasi palpebra. Jadi kalian kalau rasakan palpebra atau kelopak mata kalian kan nggak pernah kering ya, nggak pernah kering ya. Jadi kenapa nggak pernah kering? Karena kelenjar mebom ini akan menghasilkan suatu sekret untuk melubrikasi dari palpebra kita, baik yang superior ataupun yang inferior. Makanya kelenjar mebom ini ada di bagian superior dan juga bagian inferior, gitu ya. Kemudian kalau kalian lihat juga lagi di bagian anterior, nah ini ada rambut-rambut ya, ada silia, bulu mata, ya. Jadi bulu mata ini sebenarnya berfungsi untuk melindungi bola mata dari debu, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada debu masuk, maka akan dihalangi oleh silia ini, ya. Jadi silia ini sudah terbentuk sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Jadi tidak usah kalian hilangkan, tidak usah ditambahkan berlebihan gitu ya. Jadi kalau ditambahkan berlebihan nanti debunya malah nyangkut di silia-silia itu ya. Jadi beresiko juga debu itu malah masuk ke dalam bola mata begitu ya. Kalau sekarang kan trennya cewek-cewek itu suka eyelash setebal-tebalnya begitu ya. Jadi itu juga jangan terlalu tebal begitu ya karena debu ataupun kotoran itu malah akan nyangkut di silia itu dan sulit dibersihkan.
Kemudian palpebra, ya, palpebra ini akan dilapisi oleh yang namanya tunika conjunctiva, ya, di bagian dalamnya itu namanya tunika conjunctiva. Kalau yang di palpebra kita sebut dengan conjunctiva palpebra. Tapi kalau misalnya lapisan yang membungkus bulbi atau bulbus oculi kita sebut dengan conjunctiva bulbi, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini di sekitar bola mata itu banyak sekali otot-otot, ya, ada banyak otot. Kenapa sih kenapa sih kelopak mata itu bisa membuka, bisa menutup gitu ya? Ternyata palpebra ini kemampuan untuk membuka dan menutupnya itu dikendalikan oleh muskulus, ya, oleh otot. Kalau menutup mata itu disebabkan karena adanya kerja dari musculus orbicularis oculi yang ini. Kelihatan nggak kursor saya? Ini ya, musculus orbicularis oculi. Sedangkan kalau misalnya kita mau membuka mata, yang bekerja itu adalah musculus levator palpebra. Yang ini ya, musculus levator palpebra superior. Jadi kalau misalnya ada gangguan pada salah satu muskulus tersebut, maka akan terganggu juga kemampuan untuk membuka ataupun menutup kelopak mata, begitu ya. Jadi kedua kelopak mata itu yang mengatur membuka ataupun menutup kelopak mata. Kemudian sekarang di bola matanya sendiri itu juga banyak sekali muskulus, kalian bisa lihat ya. Jadi muskulus ini disebut dengan extraocular muscle. Jadi ada 6 extraocular muscle di bola mata. Fungsinya adalah untuk menggerakkan bola mata supaya bisa melirik ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, diagonal gitu ya. Kalian kan pernah ya melirik kanan, kiri, atas, bawah. Nah, itu dikendalikan oleh musculus extraocularis ini. Ya. Musculus ini ada 6, sebagian besar diinervasi oleh nervus cranialis ketiga. Kalian udah dapat kuliah nervus cranialis ya? Yang ada 12? Belum dapat? Belum ya? Ya, jadi ada salah satu nervus cranialis, yaitu nervus cranialis ketiga yang disebut dengan nervus oculomotor, itu akan menginervasi extraocular muscle ini ya. Jadi ada 6. Yang warna kuning ini kalian bisa lihat ya, yang warna kuning ini adalah superior oblique. Ya, posisinya di superior. Kalau yang di bagian inferior ini disebut dengan inferior oblique. Kemudian ada musculus rectus, ada 4 ya. Ada yang namanya superior rectus. Yang ini superior rectus. Kemudian yang pink ini adalah medial rectus, yang warna hijau ini adalah lateral rectus, sedangkan yang di bagian inferior yang warna biru ini adalah inferior rectus. Ya, jadi itu adalah musculus extraocularis yang bekerja untuk menggerakkan bola mata. Oke, sekarang kita lihat lagi di sudut palpebra superior, di sudut lateralnya. Ada namanya glandula lacrimalis ya, yang ini, yang warna hijau. Jadi glandula lacrimalis ini berfungsi untuk mensekresikan lacrimal fluid atau air mata ya, di sini glandula lacrimalis. Jadi sebenarnya di glandula lacrimalis ini lewat suatu tendon dari musculus levator palpebra. Jadi seolah-olah glandula ini terbagi menjadi 2 bagian, ada pars orbita dan juga pars palpebra ya. Jadi glandula ini nanti akan keluar ductus-ductus, disebut dengan ductus lacrimalis gitu ya. Biasanya jumlahnya 6 sampai 12 ductus. Jadi air mata atau lacrimal fluid atau sekret yang dihasilkan oleh glandula lacrimalis ini akan dialirkan melalui ductus lacrimalis ini. Mengalir melalui ductus lacrimalis menuju ke lacrimal yang ini. Nah, ini ya kalian bisa lihat ya urutannya ya. Jadi dari kanalis menuju ke lacrimal puncta. Jadi akan mengalir di bagian superior dan inferior, kemudian nanti akan bermuara di lacrimal puncta, masuk ke saccus lacrimalis di sini, kemudian masuk mengalir melalui ductus nasolacrimalis bermuara di cavum nasi. Gitu ya. Jadi pernah nggak kalian perhatikan kalau misalnya nangisnya terlalu kencang, kok jadi kayak ingusan gitu ya. Nah itu sebenarnya ini dia, karena ada air mata yang bermuara ke dalam cavum nasi gitu ya. Jadi dari sini dihasilkan, kemudian masuk ke ductus
ductus lacrimalis, kemudian akan dialirkan di sini ya, lacrimal kanal atau kanalis lacrimalis menuju ke lacrimal puncta. Lacrimal puncta ini ada di superior dan inferior. Kemudian nanti akan dibawa menuju ke saccus lacrimalis. Dari saccus lacrimalis ini mengalir melalui ductus nasolacrimalis bermuara di cavitas nasi atau cavum nasi. Gitu ya. Jelas ya? Jadi kanan kiri itu punya saluran yang berbeda. Ya, kalau yang glandula lacrimalis yang dekstra maka akan bermuara di cavum nasi yang dekstra. Glandula lacrimalis yang sinistra akan bermuara di cavum nasi yang sinistra. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke susunan dari bola mata. Itu baru bagian luarnya ya. Sekarang kita masuk ke dalam bola mata. Ya, jadi bola mata ini atau bulbus okul ini punya 3 layer atau kita sebut dengan tunika. Ya, yang paling luar ada tunika fibrosa, yang bagian tengah ada tunika vasculosa, kemudian yang bagian dalam adalah tunika interna. Tunika fibrosa itu terdiri dari sklera dan juga kornea. Ya, terdiri dari sklera dan juga kornea. Sklera itu akan menutupi bagian lateral dan juga bagian posterior dari bulbus okuli. Kalau kalian lihat di gambar yang warnanya putih ya 5/6. Kemudian sedangkan kalau kornea itu akan menutupi bagian anterior ya. Ini kalian bisa lihat ya, yang bagian anterior ini adalah kornea. Yang sini kalau kita lihat dari samping ini adalah kornea, sedangkan yang sisanya ini adalah sklera. Gitu ya. Nah, cahaya itu akan masuk ke mata melewati kornea. Nanti setelah melewati kornea baru akan menuju ke media refraksi lainnya sampai ke retina. Begitu perjalanan dari cahaya yang masuk ke mata, ya. Sedangkan kalau untuk yang bagian tunika vasculosa, yang bagian tengah itu ada tersusun atas choroidea, kemudian corpus ciliare dan juga iris. Sedangkan kalau tunika intima hanya terdiri dari satu struktur yaitu retina, ya. Atau makanya kalau misalnya kalian baca beberapa buku itu sering juga disebut dengan tunika retinal, gitu karena di situ memang ada retina aja, gitu ya. Nah, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut, kalian masih ingat media refraksi ya? Waktu SMA tuh kan sering belajar tentang media refraksi. Masih ingat? Masih ingat tentang media refraksi, apa aja sih yang masuk media refraksi itu? Media refraksi itu kan struktur dari bola mata yang menghantarkan cahaya sampai ke retina, kan begitu ya? Masih ingat pelajaran SMA, media refraksi itu terdiri dari apa saja? Lupa ya? Oke, lupa ya. Jadi yang pertama media refraksi itu terdiri dari kornea, ya. Setelah kornea itu ada humor aquosus, ya. Humor aquosusnya adalah cairan yang mengisi di bagian kamera okuli. Kemudian lensa dan ada humor vitreous atau vitreous body, ya. Dari sini nanti baru jatuhnya ke retina, ya. Jadi ingat refraksi itu ada kornea, kemudian ada humor aquosus, kemudian ada lensa dan ada humor vitreous di sini, ya. Itu yang berperan untuk menghantarkan cahaya dari baru masuk sampai ke retina. Sampai sana ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jelas ya? Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau ada pertanyaan langsung aja di ini ya, diinterupsi ya. Kemudian yang kedua, tadi yang outer layer ya, sekarang yang layer kedua adalah tunika vasculosa ya. Tunika vasculosa tadi terdiri dari choroidea, kemudian corpus ciliare dan juga iris ya. Choroidea ini berada di posterior ya. Kalau kalian lihat ini di gambar, ini ada choroidea ya. Nih, ada di bagian posterior ya. 2/3 bagian tunika vasculosa itu tersusun atas choroidea. Choroidea ini tipis, kemudian tapi banyak banget mengandung pembuluh darah ya dan juga berpigmen. Kemudian di sini berikutnya ada corpus ciliare. Corpus ciliare ini terdiri dari 2 bagian ya. Ada processus ciliare dan juga ada musculus ciliare. Yang ini namanya processus ciliare. Ya. Processus ciliare ini berfungsi untuk menghasilkan humor aquosus ya, cairan gitu ya, humor aquosus.
yang tadi berfungsi sebagai media media refraksi ya. Jadi humor akuosus inilah yang nanti akan mengisi anterior dan posterior chamber yang ini. Ini anterior, di sini posterior oculi. Jadi nanti cairan yang dihasilkan oleh prosesus ciliaris ini akan mengalir dan memenuhi bagian ini. Ya, kalian bisa bayangkan balon berisi air, kalau kena cahaya kan airnya itu akan membantu untuk untuk meneruskan cahaya kan ya. Nah, sama seperti prinsipnya di bola mata juga seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya musculus ciliaris ya. Musculus ciliaris ini berfungsi untuk mengatur bentuk lensa supaya menyesuaikan dengan apakah akan melihat jauh atau melihat dekat. Jadi bentuk lensa itu bisa berubah ya. Perubahannya itu diatur oleh musculus ciliaris gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada iris. Yang ini ya. Iris ini juga yang mengatur besar kecilnya pupil sehingga cahaya yang masuk ke mata itu cukup ya, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu kurang normalnya ya, sehingga nanti cahaya masuk cukup sampai di retina cukup dan diinterpretasikan juga sesuai dengan yang kita lihat begitu ya. Oke, itu untuk yang tunica vasculosa. Kemudian kita masuk ke kamera bulbi ya. Kamera bulbi ini ada dua, ada kamera anterior dan juga kamera posterior. Kalau kamera anterior itu terletak antara kornea dan juga iris. Ini ya, di sini kamera oculi anterior. Terletak antara kornea dan juga iris. Ini iris. Ya, jadi di sini kamera oculi anterior. Kamera oculi posterior yang di sini antara iris dan juga lensa. Ya, jadi tadi yang humor akuosus yang dihasilkan oleh corpus ciliari atau ciliary body ini akan mengalir menuju ke kamera oculi ini. Nah, kemudian kedua kamera oculi ini akan dihubungkan gitu ya, dihubungkan oleh yang namanya berhubungan dengan yang namanya pupil. Ya, pupil itu kan ada di tengah. Jadi kamera oculi anterior dan kamera oculi posterior ini berhubungan melalui pupil, gitu ya. Kemudian apa sih fungsi dari humor akuosus gitu ya? Karena kan di depan itu tidak ada ini ya, tidak ada pembuluh darah. Jadi nutrisi untuk kornea itu didapatkan dari humor akuosus ya. Kornea itu tidak punya pembuluh darah. Biasanya kalau nutrisi itu kan melalui pembuluh darah dapatnya ya. Jadi kalau untuk kornea itu dapatnya dari humor akuosus ya. Selain itu, humor akuosus ini berfungsi juga mempertahankan tekanan intraokular. Jadi tidak terlalu tinggi tekanan bola matanya. Kalau tinggi tekanan bola mata itu berisiko menyebabkan kebutaan. Jadi humor akuosus ini berfungsi untuk mengatur tekanan dari bola mata. Kemudian setelah kamera bulbi kita melihat lensa. Ini lensa ya yang warnanya transparan. Jadi lensa ini akan memisahkan 1/5 bagian anterior dari bulbus oculi dengan 4/5 bagian dari 4/5 posterior dari bulbus oculi. Bentuk dari lensa ini cakram ya, biconvex, transparan, kemudian dipegang oleh ligamentum ya. Ini namanya ligamentum suspensorius lentis ya. Kalau kalian baca buku anatomi yang bahasa Inggris biasanya disebut dengan suspensory ligament. Tapi kalau bahasa Latinnya adalah ligamentum suspensorium lentis ya. Kalian sudah sempat diinfo nggak ya di awal kuliah anatomi kalau kalian nanti ujiannya akan menggunakan bahasa Latin? Sudah ya? Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian belajar anatomi baca buku bahasa Inggrisnya, itu biasanya istilah yang digunakan adalah istilah bahasa Inggris. Nanti kalian cari istilah Latinnya apa, supaya kalian nggak bingung nanti ketika menjawab UTS ataupun UAS gitu ya. Karena biasanya agak berbeda istilahnya antara bahasa Inggris dan bahasa Latin. Oke, kemudian di posterior dari lensa yang ini, nah ini yang disebut dengan kamera vitrea bulbi. Kamera vitrea bulbi ini adalah ruangan antara lensa dan juga retina dan diisi oleh suatu gelatin transparan ya. Gelatin transparannya ini disebut dengan humor vitreus. Kalau di sini kan humor akuosus itu berupa cairan gitu ya, tapi kalau misalnya yang humor vitreus ini dia berupa gel gitu ya.
Karena dia bentuknya atau susunannya seperti gel, maka vitreous humor vitreous ini juga yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata. Jadi kalau misalnya humor vitreousnya hilang, bentuk bola mata tuh bisa kolaps ya. Jadi nggak bulat seperti itu, nggak seperti ini bentuknya. Gitu ya. Kalau ini hilang, ini bisa kolaps ya atau mencong gitu ya. Jadi itu yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata. Ya, ini humor akuosus ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Jadi di sini ada berisi humor akuosus yang di kamera bulbi anterior, di sini adalah kamera bulbi posterior ya. Dan ini adalah humor vitreous. Oke. Kemudian kita masuk ke lapisan terakhir ya, lapisan interna, retina ya. Retina ini terbagi menjadi dua bagian ya, kalian bisa lihat di gambar ini ya. Jadi ada yang warnanya abu-abu dan ada yang warnanya coklat ya, dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars optica retinae yang ada di bagian posterior, sedangkan yang di bagian anterior disebut dengan pars saeca. Kemudian pars optica ya, pars optica dan juga pars retina ini dipisahkan oleh yang namanya ora serrata. Ini yang namanya ora serrata ya. Di pars optica retina itu mengandung fotoreseptor. Kemudian di bagian pars optica retina ini juga terdapat diskus nervi optici dan juga makula ya, makula lutea di bagian posterior ini. Ya. Sedangkan kalau di bagian pars saeca yang di bagian anterior ini tidak ada sel-sel fotoreseptor ya. Jadi sel fotoreseptor itu adanya di pars optica retina. Sel fotoreseptor itu ada dua. Kalau dulu kalian waktu SMA belajarnya kan sel kerucut, sel batang, begitu ya. Kalau kita sekarang di kedokteran, kita menyebutnya dengan epitheliociti basiliferi dan epitheliociti coniferi. Ya, yang basiliferi adalah untuk yang sel batang, sedangkan yang coniferi ini adalah sel kerucut. Ya, jadi namanya epitheliociti basiliferi dan epitheliociti coniferi. Ya. Sel basiliferi atau sel yang batang ini sensitif terhadap cahaya redup dan tidak sensitif terhadap warna. Sedangkan kalau yang kerucut itu sensitif terhadap cahaya terang dan sensitif terhadap warna. Biasanya warna-warna primer, hijau, merah, biru seperti itu ya. Jadi itu yang sensitif terhadap sel kerucut ya. Jadi yang batang itu tidak sensitif terhadap warna dan biasanya berfungsi pada cahaya gelap. Sedangkan kalau yang kerucut sensitif terhadap cahaya dan berfungsi pada kondisi yang terang. Kemudian retina ini secara umum dibagi menjadi outer, middle, dan juga inner layer ya. Nah, fotoreseptor itu ada di outer layer ya, meskipun beberapa juga ada sedikit tersebar di bagian middle dan inner ya. Kalau middle layer itu terutama tersusun atas neuron-neuron bipolar. Sedangkan kalau untuk yang inner layer itu tersusun atas sel-sel ganglion, terutama oleh sel ganglion ya. Ya, ini dia yang saya sebut tadi ya. Jadi ada makula lutea, kemudian juga ada diskus opticus. Nah, di sisi dari makula lutea ini ada fovea centralis ya. Di fovea centralis ini tidak ada sel batang ya, tetapi di sini banyak mengandung sel kerucut ya, yang coniferi, tetapi yang basiliferi tidak ada. Kemudian di sini juga ada diskus nervi optici. Ya, jadi ketika cahaya sudah sampai ke retina itu kan ditangkap oleh nervus opticus. Nervus opticus itu akan keluar dari bola mata melalui diskus ini. Ya, sekarang kita lihat bagaimana mekanismenya. Jadi pertama kan pupil, ya pupil tadi itu di depan. Pupil ini tersusun oleh dua muskulus. Ada yang bentuknya sirkular, ada bentuknya radial. Ya. Jadi ketika yang circular muscle berkontraksi, ya, yang ini circular muscle. Ketika circular muscle ini berkontraksi, maka pupil itu akan berkontriksi, ya, sehingga cahaya yang terang itu tidak terlalu banyak masuk ke mata, ya.
Tetapi pada kondisi gelap, ketika yang radial ini berkontraksi, ya, yang bagian luar, bagian ini, bagian radial ini berkontraksi, maka pupil itu akan melebar, sehingga cahaya yang masuk ke mata itu menjadi lebih banyak. Yaitu cara pupil menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk ke mata, sehingga bisa sampai di retina. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, kalau ada cahaya terang, pasti kalian cenderung memicingkan bola mata, begitu ya. Kemudian kalian lihat pupil itu pasti cenderung mengkerut, mengecil diameternya. Sedangkan kalau misalnya pada cahaya yang terang, kalian cenderung akan membuka mata, kemudian pupil pun akan melebar. Jadi supaya cahaya yang masuk itu lebih banyak. Ya, itu cara pupil merespon untuk jumlah cahaya yang masuk ke mata. Oke, sampai sana jelas? Jelas ya? Atau bingung? Tertangkap ya? Oke. Kita lanjut lagi ya. Jadi secara garis besar struktur mata dari anterior ke posterior, kalian pertama lihat kornea, kemudian humor aquosus, iris, kemudian pupil, lensa ya, lensa, kemudian humor vitreus, kemudian ada retina ya, di sininya bagian retina. Kemudian di retina ini akan dibungkus oleh koroidea dan juga sklera ya, begitu susunannya. Sekarang bagaimana jalur untuk bisa melihat gitu ya. Cahaya masuk ke mata itu melewati kornea ya, melewati kornea, kemudian melewati humor aquosus, melewati lensa, melewati humor vitreus. Cahaya itu kemudian akan ditangkap oleh sel-sel fotoreseptor yang ada di retina. Kemudian sel-sel fotoreseptor ini akan meneruskan impulsnya melalui nervus opticus. Nervus opticus ya. Jadi yang di sini. Nih, nervus opticus. Nervus opticus ini nanti akan melewati chiasma opticum. Ini namanya chiasma opticum ya. Yang bagian lateral di bagian temporal itu tidak akan menyilang melewati chiasma opticum. Sedangkan yang bagian medial, yang bagian nasal itu akan menyilang. Jadi di sini nanti akan ditransmisikan ke sisi yang berseberangan gitu ya. Sedangkan yang bagian temporal enggak, kalian bisa lihat kan di sini ya. Jadi yang warna biru itu menyilang, sedangkan yang warna merah ini tidak menyilang. Jadi begini dia. Sebagian dari nervus opticus itu ada yang menyilang, ada yang tidak. Kemudian setelah melewati chiasma opticum akan membentuk tractus opticus. Ini namanya tractus opticus. Tractus opticusnya akan terus nanti akan bermuara ke diencephalon ya, ke nucleus geniculatum lateralis. Kalian udah dapat kan kuliah tentang diencephalon ya waktu central nervous system? Dapat nggak? Nggak dapat ya? Oke. Jadi intinya dari tractus opticus ini nanti akan dibawa ke nucleus geniculatum yang ada di diencephalon. Kemudian nanti dari sini baru akan ditransmisikan lagi ke cortex cerebri ya. Di cortex cerebri ini baru nanti akan diinterpretasikan apa sih yang dilihat. Kemudian baru kita bisa memvisualisasi, oh ini ternyata bunga mawar gitu misalnya. Oh ini ternyata meja. Jadi seperti itu dia perjalanannya ya. Ini dari melewati media refraksi, nanti ditangkap oleh fotoreseptor, dari fotoreseptor nanti akan dibawa oleh nervus opticus, nervus opticus ini akan menyilang chiasma opticum, dari chiasma opticum membentuk tractus opticus, kemudian nanti baru dibawa ke central nervous system untuk diinterpretasikan. Kenapa perlu kalian ketahui untuk jalur ini? Karena ini berkaitan dengan jenis kebutaan, gitu, jenis lesi. Kalau misalnya dia lesinya terjadi di sini, begini itu misalnya di tractus opticus ini yang terpotong gitu misalnya ya, ternyata nanti kebutaannya itu akan terjadi di sisi temporal dan juga di sisi medial. Jadi di sini dia nggak bisa lihat, gitu, karena berkaitan dengan tractus ini. Tapi kalau misalnya di sini yang terputus gitu ya, jadi di sini kalian lihat begini. Nah, jadi di bagian medial yang nggak bisa lihat. Di bagian nasal itu yang nggak bisa dilihat, sedangkan bagian lateral dia akan dilihat normal begitu. Tapi kalau di sini yang terpotong ya bagian mata yang terkait aja yang tidak bisa melihat. Misalnya ini adalah yang dekstra, maka cuma mata yang dekstra aja nggak bisa lihat, yang sinistranya bisa melihat begitu ya. Jadi itu sangat berkaitan dengan
lesi. Tapi kalau misalnya terpotongnya begini di chiasma optikum, tapi begini motongnya. Nah, tek gitu misalnya ada lesi, pendarahan gitu misalnya, sehingga di sini tertekan semua ya kebutaannya total. Di lateral ataupun di medial nggak bisa lihat gitu ya. Terbayang ya? Ya, semoga terbayang ya. Oke. Sekarang kita lihat videonya ya. Jadi ini terkait dengan pathway bagaimana kita bisa melihat. Semoga bisa menjadi lebih jelas ya. Suaranya terdengar ya? We learned that objects are visible because of the light getting reflected from their Suaranya terdengar nggak, Dek? Terdengar, dokter. Dengar, Terdengar dokter. ya? Oke. Silakan dilihat dulu ya. surfaces. This reflected light enters our eyes and we see that object. What happens inside the human eye when the light rays enter it? What is it that helps us see the things around us? The human eye is roughly spherical in shape. What we're going to do in this video is understand the different parts of the eye in short, not in extreme detail. Let's begin. The outer layer of the eye is called the cornea. It's white in color and transparent. Transparent? Yes, it means that it allows light to pass through it. In fact, cornea refracts or bends the light passing through it. And much of the refraction inside the eye is done by cornea. But wait, it not only refracts light but also protects the inner parts of the eye. It acts like a tough front wall of the eye, protecting the interior of the eye from accidents, and also does not allow foreign particles to enter. Okay, so this was all about the outer layer of the eye. Let's now talk about the things present inside. Behind the cornea, there's a dark muscular structure called the iris. Iris determines the color of the eye. For instance, when we say that a person has blue eyes, it means that the color of the iris of the person's eye is blue. Now there is a small opening at the center of the iris for the light to enter. Do you know what it's called? It's called the pupil. The iris actually acts like a shutter of a camera. It controls the amount of light entering the eye by enlarging or shrinking and thereby adjusting the size of the pupil. For example, when you focus the light from the torch directly into a person's eye, the iris shrinks. This is because the intensity of light is too much for the eyes to bear. The shrinking iris stops the unwanted light from entering through the pupil. And when there's less light, it expands, allowing more light to enter through the pupil. Okay, what happens next? The light that enters through the pupil falls on the lens kept behind. The lens is a convex lens. Convex lens is a lens which is thicker at the center than the edges. It's a converging lens. That is, it focuses all the light at one point. In a normal regular eye, this point is somewhere here on this inner boundary called retina. Why do I say a normal eye? Well, in a defective eye, this point of focus may lie either in front of the retina or behind the retina. We will talk about this defect of eye in our future videos, but first, let's go back to our normal eye where light is focused on the retina. Retina is at the back of the eye and marks the inner layer of the eyeball. Retina contains lots of nerve cells that sense the light. The nerve cells are of two kinds, namely cones, which are sensitive to bright light, and rods, which are sensitive to dim light. The message or sensation is then transferred to the brain along the optic nerve. Okay, let's quickly recap what we learned about the human eye. Human eye has a roughly spherical shape. The outer part of an eye, called the cornea, is a thick white transparent wall which protects the eye from accidents and keeps the foreign particles from entering inside. Behind the cornea, the colorful part of the eye, called the iris, is present. It has a small opening at the center called pupil. Iris controls the light entering through the pupil by contracting and expanding. Behind the pupil, there is a converging lens which focuses the light on retina. Retina consists of two types of nerve cells, namely cones and rods. They transfer the message through the optic nerve. There is a lot of information to digest. In the next video, we will talk more about this lens present inside the eye and will also discuss its functioning. Ya, jelas ya?
Sudah semakin jelas ya bagaimana kita bisa melihat suatu benda begitu ya. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu untuk visual system? Cukup dulu? Oke, saya lanjut ya. Berikutnya saya agak cepat ya, karena waktunya ternyata sisa 1 jam dan masih banyak yang harus dibahas ya. Oke, kita lanjut ke organum vestibulocochlear ya, atau organ pendengaran gitu ya. Jadi kalau kita sebut telinga, itu bahasa latinnya kita sebut auris. Ya. Jadi auris ini sebenarnya punya 3 regio, prinsipnya ada 3 regio. Jadi ada auris externus yang paling luar, kalau kalian lihat di sini yang warnanya kuning ya, di sini. Kemudian auris media dan juga auris internus ya. Jadi dibagi menjadi 3 bagian utama. Jadi udara ataupun gelombang itu akan ditangkap oleh auris externus. Kemudian nanti akan diteruskan menuju ke auris media ya. Dari auris media ini nanti akan meningkatkan getaran sehingga bisa menggetarkan osikel yang ada di auris media dan menggetarkan atau menggerakkan cairan yang ada di auris interna begitu ya. Jadi itu jalannya bagaimana kita bisa mendengar ya. Jadi dari udara atau gelombang yang masuk ditangkap oleh auris eksterna, kemudian di auris media ini akan terjadi vibrasi atau getaran. Getaran tersebut akan menggerakkan cairan yang ada di auris internus. Cairan yang ada di auris internus ini akan menstimuli sel-sel pendengaran yang ada di sini, sehingga nanti baru akan diteruskan ke pusat. Jadi seperti itu mekanismenya secara garis umumnya ya. Di auris externus ini terdiri dari struktur auricula atau pinna atau daun telinga bahasa latinnya ya ini. Bahasa awamnya daun telinga. Kita sebutnya auricula. Kemudian salurannya ini kita sebut dengan meatus acousticus externus ya. Jadi udara itu akan ditangkap oleh auricula diteruskan ke meatus acousticus externus. Kemudian di auris media kita akan melihat beberapa struktur. Yang pertama adalah membrana tympanica, ya, yang paling luar itu adalah batas yang ini ya. Jadi batas antara auris eksterna dan juga auris media. Kemudian ada tulang-tulang, tulang-tulangnya disebut dengan ossiculi auditiva yang terdiri dari malleus, incus dan juga stapes. Ya. Kemudian cavum tympanica dan terakhir adalah tuba eustachius yang ini, tuba eustachius. Kemudian ke auris internus. Auris internus ini terdiri dari beberapa struktur. Ada fenestra vestibuli, kemudian ada pintu masuknya itu ya, fenestra vestibuli, kemudian ada cochlea, kemudian di sini juga ada vestibula, kemudian ada canalis semicircularis. Ya, jadi itu adalah struktur di auris media. Yang pertama kita auris externus dulu ya. Jadi auricula ini fungsinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, menangkap, mengumpulkan, dan mengarahkan gelombang atau getaran suara menuju ke meatus acousticus externus. Auricula ini tersusun atas tulang rawan, ya. Makanya kalau kalian pegang daun telinga kalian itu bisa dilipat-lipat gitu ya, karena dia tersusun atas tulang rawan, ya. Tulang rawan yang tidak beraturan, kemudian dibungkus oleh skin, melekat ke os temporale, ya, os temporale melalui suatu ligamentum, ya. Di auricula ini juga terdapat muskuli, namanya muskuli auricularis interni dan externi, ya, itu yang megang posisi dari auriculi. Kemudian ada meatus acousticus externus, yang ini, ya. Meatus acousticus externus ini posisinya di medial dari auricula, ya, jadi dari pintu masuknya ini sampai ke membran timpani. Ini membran timpani ya, panjangnya ini kurang lebih sekitar 2-3 cm ya. Dibagi menjadi 2 bagian, ada pars fibrocartilaginea, yang ini fibrocartilaginea, sedangkan yang bagian medial ini 2/3 medial ini adalah pars osseus ya. Jadi di sini terbentuk atas tulang. Kalian bisa lihat di tulang ya, sedangkan yang ini masih tersusun atas tulang rawan. Begitu ya. Jadi ada 2 bagian di situ, pars fibrocartilaginea dan juga pars ossea. Oke. Kemudian kita masuk ke auris media. Ya, auris media ini fungsi utamanya adalah menghantarkan getaran dari membrana tympanica menuju ke auris interna.
Jadi di sini ada membrana tympanica di sini nih. Segini ada membrana tympanica, cavum tympani ya. Cavum tympani, kalau cavum pasti ruangan ya. Jadi ruangan sempit yang dinding lateralnya itu terdapat membran timpani yang ini. Yang ini membran timpani ya. Jadi ruangannya ini namanya cavum tympani, sedangkan yang ini disebut dengan membran timpani atau membrana tympanica ya. Nah, di dinding medialnya juga terdapat 2 lubang yang menghubungkan telinga bagian media menuju ke interna ya. Pintu masuknya itu disebut dengan fenestra vestibuli dan juga fenestra cochlea. Nih, round kalau di gambar ini masih pakai istilah Inggris ya. Jadi ada oval window dan juga round window ya. Kalau bahasa Latinnya kita sebut dengan fenestra vestibuli dan juga fenestra cochlea. Ke arah anterior, cavum tympanica ini akan berlanjut dengan tuba eustachius yang ini atau tuba auditiva ya. Dan ke bagian posterior itu terbuka ke dalam antrum mastoid ya. Jadi ini mastoidnya. Ya, jadi itu adalah struktur yang ada di auris media. Membrana tympanica yang ini, membrana tympanica ini adalah struktur yang membatasi antara yang eksterna dan yang media. Jadi ketika ada gelombang suara yang masuk ke dalam meatus acousticus externus itu nanti akan menggetarkan membrana tympanica ini. Jadi membrana tympanica ini akan bergetar sehingga akan menggetarkan ossiculus auditiva yang ada di bagian medialnya. Ini bergetar, maka ossiculus auditiva ini juga akan bergetar. Gitu ya. Jadi ossiculi auditiva ini terdiri dari malleus, di sini kalian bisa lihat ya, malleus, kemudian di sini adalah incus, dan yang ketiga ossiculi auditiva, malleus, incus, stapes. Malleusnya melekat ke membrana timpani, incusnya ada di antara malleus dan stapes, sedangkan stapesnya ini yang paling kecil yang berhubungan sama auris interna. Oke. Kemudian dalam menghantarkan gelombang dalam sistem vestibulocochlearis ini diatur oleh 2 muskulus ya, namanya tensor timpani dan musculus stapedius. Musculus tensor timpani berfungsi untuk menarik membrana tympanica ke dalam ya. Jadi dia akan menarik membrana tympanica ini ke arah dalam. Sedangkan kalau untuk yang musculus stapedius itu akan mengangkat kedua kaki dari stapes ya, sehingga nanti akan memiliki efek mentransmisi gelombang. Jadi seperti itu untuk mekanismenya. Jadi ditarik membran timpaninya ke arah medial, kemudian sebentar ya, Dek. Sudah mulai ya, Mbak ya? Mohon maaf, saya lanjutkan ya. Jadi ketika gelombang suara menyentuh membran timpani ini akan didorong ke arah medial, kemudian nanti akan mentransmisikan gelombang ditangkap oleh stapes, kemudian dari stapesnya akan meneruskan ke auris media, ya seperti itu. Sedangkan kalau untuk tuba eustachius atau tuba auditiva itu berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di auris media dengan tekanan atmosfer yang ada di luar, seperti itu. Sehingga kalau misalnya kalian terbang itu kan pernah nggak telinganya tuh rasanya seperti tersumbat begitu ya. Nah itu sebenarnya dibantu oleh tuba eustachius untuk menyeimbangkan tekanan tersebut, gitu ya. Tuba eustachius atau tuba auditiva ini juga ada 2 bagian, ya. Sepertiganya adalah pars osea, sedangkan 2/3-nya adalah pars cartilaginea. Ya, jadi sama seperti yang meatus acousticus externus. Jadi tersusun atas tulang dan tulang rawan. Ya, jadi ini adalah sistem untuk tuba eustachius menyeimbangkan tekanan. Ya, jadi kenapa sih waktu kalian misalnya naik pesawat, kalau kayak di Garuda itu kan kalian diberikan permen ya,
Tujuannya adalah untuk membantu ini, menyeimbangkan tekanan dari tuba eustachius. Ketika tekanan meningkat, maka dengan sistem mengunyah, menelan, itu akan membantu menekankan, mengatur atau menyeimbangkan tekanan di tuba eustachius. Gitu ya. Jadi itu salah satu. Jadi kalau misalnya kalian merasa telinganya tersumbat atau kalian ke dataran tinggi, telinganya itu tersumbat, kalian bisa menguap, mengunyah, atau menelan. Itu akan membantu untuk menyeimbangkan tekanan. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke auris internus ya. Jadi auris internus itu kompleksnya susunannya seperti ini. Jadi tersusun atas dua bagian, ada namanya labyrinthus osseus dan labyrinthus membranaceus ya. Kalau yang labyrinthus osseus itu terdiri atau terisi oleh cairan yang disebut dengan perilin. Ya, kalian bisa lihat di sini ya, perilin. Ini nih sebenarnya struktur ini yang dipotong ya, Dek ya. Jadi kanalis semisirkularis ini kalau kita potong kelihatannya seperti ini ya. Jadi di labyrinthus osseus ini terisi perilim, sedangkan kalau di labyrinthus membranaceus itu berisi endolim. Ini ya, endolim. Jadi tadi kan tulang-tulang stapes itu bergetar ya. Bergetar apa sih yang digetarkan? Cairan-cairan ini yang digetarkan. Cairan-cairan inilah yang akan meneruskan gelombang suara sehingga nanti bisa ditangkap oleh reseptor-reseptor pendengaran. Gitu ya. Jadi kalau misalnya cairan-cairan ini tidak bergetar, maka tidak akan bisa merangsang atau menstimulus reseptor pendengaran gitu. Jadi getaran yang masuk melalui meatus itu di auris media itu akan ditingkatkan, diamplify getaran tersebut sampai 20 kali sehingga bisa menggerakkan si cairan-cairan ini gitu. Kalau nggak bisa digerakkan ya nggak bisa mendengar jadinya begitu ya. Kemudian ada fenestra vestibuli. Ya, fenestra vestibuli ini adalah pintu masuk menuju ke auris media. Ya, labyrinthus ini ada 3 bagian. Ya, ini namanya koklea. Atau kalau dulu waktu kalian SMA sebutnya rumah siput. Ya. Kemudian yang ini adalah kanalis semisirkularis. Kemudian ada vestibula. Yang ini vestibula. Ya. Jadi yang berperan dalam pendengaran itu adalah si rumah siput koklea, rumah siput ini. Sedangkan kalau untuk kanalis semisirkularis ini berperan lebih ke keseimbangan. Kalau vestibula berperan ke keduanya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, misalnya dipotong nih kokleanya, jadi kalian akan melihat struktur seperti ini, ya. Jadi dia strukturnya seperti tubular-tubular, ya. Jadi ada 3 bagian, ada skala vestibuli, yang ini adalah skala vestibuli, kemudian ada ductus cochlearis dan juga skala timpani, ya. Jadi ini struktur dari koklea. Nah, kemudian di sini ada helikotrema. Helikotrema ini adalah apeks dari koklea. Jadi di sini berisi cairan, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke skala vestibuli. Skala vestibuli ini bagian yang tersusun atas tulang, ya, dari koklea. Susunannya tulang-tulang. Kemudian di sini juga berisi perilim. Kalau skala timpani itu berisi perilim dan dia berhubungan dengan fenestra cochlearis, ya. Oke. Kemudian kedua struktur tersebut dipisahkan oleh ductus cochlearis yang ini, ya. Oke. Jadi seperti tadi ya, digerakkan dulu cairannya baru bisa menstimuli dari reseptor pendengaran. Oke, ini sama ya, jadi lebih jelas lagi gambarannya ya. Kalian bisa lihat yang mana posisi skala vestibuli, kemudian ductus cochlearis dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya organ corti, ya. Organ corti ini posisinya di membrana basilaris, ya. Di mana posisinya? Di dalam ductus cochlearis, ya. Jadi organ corti inilah yang menangkap getaran-getaran suara tersebut, begitu. Sehingga nanti di dalam organ corti ini dipersarapi oleh nervus cochlearis, sehingga nanti nervus cochlearis itulah yang akan membawa ke pusat getaran suara tersebut untuk diinterpretasikan, begitu ya. Jadi di sini di organum vestibulocochlearis ini bersifat mekanoreseptor untuk reseptornya ya. Jadi dia berdasarkan getaran atau gerakan, begitu. Nah, ini jalannya dari suara gitu ya, bagaimana kita bisa mendengarkan suara. Jadi udara yang masuk ke dalam meatus acousticus externus itu akan menyebabkan vibrasi dari osikel
di auris media, kemudian akan menggerakkan cairan yang ada di auris interna. Gerakan tersebut nanti akan ditangkap oleh organ korti, ya. Kemudian organ korti ini akan meneruskan menuju ke nervus cochlearis atau nervus cranialis ke-8. Baru nanti akan dibawa ke pusat untuk diinterpretasikan. Seperti itu jalurnya, ya. Nah, seperti ini. Ini juga ringkasannya, ya. Jadi dari auricula kemudian ditangkap oleh meatus acousticus externus, kemudian menggetarkan membrana tympanica. Membrana tympanica bergetar menggetarkan ossiculus auditiva, kemudian menggerakkan perilim, endolim, ditangkap oleh organ korti. Organ korti ini nanti akan menstimulus dari nervus vestibulocochlearis, kemudian nanti dibawa ke talamus, dari talamus nanti akan menuju ke area Brodmann 4142 yang ada di korteks cerebri untuk diinterpretasikan. Oke, seperti itu jalan, ya. Sedangkan kalau untuk keseimbangan, ya, tadi kan baru pendengarannya, jadi di telinga itu juga berperan sebagai keseimbangan. Jadi di sini yang berperan adalah vestibula dan juga kanalis semisirkularis. Jadi equilibrium ini ada yang statis, ada yang ketika kita dinamis, gitu ya. Ketika kita dalam posisi statis atau tidak bergerak, berdiri gitu misalnya, itu yang menjaga keseimbangan itu adalah si vestibula ini. Sedangkan kalau ketika kita bergerak, itu yang membantu untuk menjaga keseimbangan adalah yang kanalis semisirkularis. Oke, sekarang kita lihat bagaimana bisa mendengar suatu suara, gitu ya. How are you listening to this music right now? Well, you might know that your speakers are creating sound and your ears are listening to it. But there's a lot more going on over here. You see, all your speakers are doing right now is vibrating the particles of the air close to it. Then they vibrate the air molecules close to them, and so on and so forth. And we call this a sound wave. And eventually, when the air molecules close to your ears start vibrating, we hear sound. But how does something as boring as air molecules going back and forth make us experience something like this? Well, for that, we need to look at our ear carefully. I mean the entire structure of the ear. So let's look at how the different parts of the ear work together to make us experience sound. So our ear can be divided into three parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear starts with the pinna. It's the part that you can see and touch, or in my case, the part that my mom would twist quite often. Its job is to collect as much sound waves as possible and channel it into the auditory canal. The sound waves pass through the auditory canal and eventually meet the eardrum, which is shown in green over here. The eardrum is a transparent membrane which is super sensitive to the vibrations of the air. And so as the air vibrates, even the eardrum starts vibrating, just like the skin of a drum. And as you can see, the eardrum also separates the outer ear from the middle ear. This brings us to the middle ear. The middle ear consists of the three tiniest bones of the human body, and they're together called the ossicles. And they have pretty cool names. They're called the malleus, the incus, and stapes. And here's the actual picture of these three bones. And because of their shapes, they're also commonly called as the hammer, the anvil, and the stirrup. Stirrup is where you rest your feet when you're riding your horse. Alright, so as the eardrum vibrates, you can see the ossicles also start vibrating, transferring the vibrations from the eardrums to the inner ear. Now their main job is to increase or amplify the pressure of the sound waves
when it reaches the inner ear. But why do we need to increase the pressure of the sound waves? Because as we will see, the inner ear consists of a liquid, not air. So the vibrations must transfer into a liquid. And you might already know that vibrating or moving particles of liquid is much harder than moving particles of air, which is why it's very easy for you to swing your arms in the air, but it's pretty difficult to do that inside water, like say in a swimming pool. And so to set this liquid in vibration, the pressure has to be high enough. And in fact, it turns out that our ossicles increase the pressure of the sound about 20 times. But how do they do that? Well, just take a look at the base of the stapes. It has such a small area compared to that of the eardrum. So when the force gets transmitted from the eardrum to the stapes, it gets concentrated in a very tiny area. And you might know when you concentrate force in a very tiny area, you increase its pressure. And that brings us to the inner ear. The inner ear consists of a bony structure, which is shown in purple. Now, as you can see, the top part of this structure consists of 3 semicircular rings. They help us in maintaining our balance when walking or dancing or whatever we do. So they're not involved in hearing, so not so important for us. The part that's involved in hearing is this snail-like structure. This is called the cochlea. What does it do? Well, although these bones have already started dancing to the music, nothing gets heard until these vibrations are converted to electricity and sent to our brain. And that's exactly what the cochlea does. Now, the cochlea is super complex, and it's also a little mysterious. Even today, there are certain things about it we just don't know. And so we'll definitely not go into the details. But as mentioned earlier, it contains a liquid. And when the stirrup hits our cochlea, this liquid starts vibrating. And then there are some specialized cells in the cochlea that convert these vibrations into electrical signals. And these electrical signals go through the auditory nerves all the way to your brain, where it gets finally interpreted as sound. And the cells of your cochlea are amazing. The electrical impulses that they generate are super sensitive to how loud the sound is or how feeble the sound is, whether it is high frequency or low frequency. And as a result, your brain can differentiate the tiniest differences in the sound. And so you can understand different letters or words, or even understand what I'm saying right now, or hear the different notes of this music. And so to summarize, the outer ear collects the sound waves through the pinna and directs them to the eardrums. The 3 ossicle bones of the middle ear amplify these sound waves, transferring it into the cochlea, and the cochlea converts the back and forth vibrations of the particles into electrical signals and sends it to our brain. And regardless of how many words I use to describe what's going on, the very fact that the back and forth movement of the air can be converted into this amazing experience we call sound is truly unfathomable and beyond words. Ya, itu terkait dengan mekanisme pendengaran. Sudah jelas ya untuk mekanisme pendengaran? Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke organum olfaktorium ya. Jadi organum olfaktorium ini terdiri dari hidung gitu ya. Jadi nasus ini adalah bagian dari traktus respiratorius, lokasinya paling superior ya, karena paling di atas dibandingkan dengan traktus respiratorius lainnya. Kemudian posisinya juga di superior dari palatum durum. Palatum durum itu kalau bahasa ininya, bahasa awamnya itu adalah langit-langit
langit-langit mulut ya. Jadi posisi dari kavitas nasi itu adalah di superior dari palatum dorum ya. Di sini selain sebagai organ respiratorius ya, organum olfaktorium ini atau nasus ini juga berperan dalam penghidu gitu ya. Jadi di sini ada dua fungsi, sebagai respirasi dan juga sebagai olfaktori atau penghidu gitu ya. Nasus ini terdiri dari dua bagian, ada yang bagian eksternal dan juga kafum nasi. Kafum nasi ini ada dua, dextra dan sinistra ya. Lubang hidung itu loh ya kan, kanan kiri ya, dextra sinistra, dan dipisahkan di bagian tengahnya itu oleh septum nasale namanya ya. Jadi setiap kafum nasi ini akan terdiri dari area olfaktorius dan juga area respiratorius. Sedangkan kalau kita lihat dari eksterni ya, nasi eksterni ini terdiri dari dorsum ya, yang ini dorsum, kemudian ada radix, yang ini radix, dorsum, apex, yang paling ujung adalah apex. Sedangkan pintu masuknya ini atau lubangnya ini kita sebut dengan nostril atau nares ya. Jadi boleh nostril, boleh nares pintu masuknya. Kemudian nasus ini tersusun atas tulang-tulang yang berpasangan dan tulang-tulang yang tidak berpasangan ya. Kalau yang tidak berpasangan itu ada os ethmoidale, sphenoidale, os nakale. Sedangkan kalau untuk tulang-tulang berpasangan disusun oleh os maxillae, os nasale, kemudian os palatinum, os lacrimale, dan juga concha nasalis inferior ya. Jadi itu adalah tulang-tulang yang menyusun dari nasus. Kemudian kita lanjut ke kavitas nasi. Kavitas nasi ini, sebentar. Ya, saya lanjut lagi ya. Kavitas nasi ini ke posterior ya. Kalau kalian lihat ya, ini bagian anterior, ini bagian posterior ya. Ke bagian posteriornya ini akan berhubungan sama yang namanya nasofaring. Ini namanya nasofaring ya. Jadi berhubungan dengan nasofaring melalui suatu pintu masuk yang disebut dengan koana. Kavitas nasi ini dilapisi oleh mukosa, ya kecuali di bagian vestibulum. Vestibulum itu yang bagian ini, bagian luar. Cuping hidung, yaitu vestibulum. Vestibulumnya ini dilapisi oleh skin, sedangkan kalau yang bagian lainnya dilapisi oleh mukosa. Kemudian kavitas nasi ini juga berhubungan dengan sinus paranasalis ya. Kalian pernah mendengar sinus paranasal ya? Pernah ya? Oke, jadi dia juga berhubungan dengan sinus paranasalis di superior dan juga di lateral ya, dan juga berhubungan sama yang tadi sama mata ya, sulcus lacrimalis dan juga conjunctiva di superior. Kalau bagian 2/3 inferior dari mucosa nasalis ini disebut dengan area respiratorius, sedangkan sepertiga superiornya disebut dengan area olfaktorius ya. Jadi yang bagian ini di sini ini adalah area olfaktorius, sedangkan yang di bagian sini sisanya ini adalah bagian dari area respiratorius ya. Jadi area olfaktorius itu tepat berada di inferior dari lamina cribosa. Yang ini namanya lamina cribosa. Ini lamina cribosa, jadi area ini tepat disebut dengan area olfaktorius. Jadi kalau misalnya fungsinya sebagai respiratorius, udara yang masuk ke hidung, ke nasus, itu nanti akan melewati area respiratorius. Di area respiratorius ini udara tersebut akan dihangatkan, kemudian dilembabkan, baru bisa masuk ke nasofaring, begitu ya, baru bisa diteruskan ke sini. Jadi tidak bisa udara yang begitu masuk itu langsung diteruskan ke nasofaring, itu tidak, tapi harus dihangatkan dan dilembabkan terlebih dahulu. Sedangkan kalau untuk area olfaktori, ya bagian penghidu ini, area olfaktori ini, jadi di sini akan ada reseptor-reseptor dari organ penghidu. Jadi begitu ada suatu aroma, suatu bau, suatu udara gitu masuk, maka akan ditangkap oleh silia yang ada di sini, di area olfaktori ini. Baru kemudian nanti diteruskan, baru diinterpretasikan ini aroma apa, seperti itu. Ya. Kemudian batas-batas dari kavitas nasi atau kafum nasi di bagian floor-nya ini, ya di bagian floor-nya ini dibentuk oleh prosesus palatina dari os maxilla, ya. Kemudian kalau yang bagian roof-nya, bagian atapnya ini dibentuk, mana sih? Ya ini bagian atapnya ini akan dibentuk oleh frontonasal, ethmoid dan juga sphenoid. Yang bagian medial dibentuk oleh septum nasi, sedangkan bagian lateral yang dibentuk oleh concha nasi. Ini namanya concha nasi. Tonjolan-tonjolan ini. Jadi ada concha nasales superior, concha nasales media, dan concha nasales
inferior. Sedangkan cekukan yang di dalam ini, lekukan ini disebut dengan meatus. Ya, jadi ada meatus nasales superior, kemudian media dan juga inferior. Gitu ya. Jadi ini adalah dinding lateral dari kavitas nasi, sedangkan yang ini adalah dinding medial dari kavitas nasi. Jadi dibentuk oleh septum nasi. Oke, sekarang kita masuk ke vestibulum nasi. Vestibulum nasi ini bagian yang paling anterior, yang tadi saya sebutkan yang cuping hidung. Ya, di sini dilapisi oleh kulit dan di sini ada yang namanya fibrisae, ya, atau folikel rambut. Jadi kalau misalnya udara yang masuk, itu debu-debunya itu akan disaring oleh folikel-folikel rambut. Ya, jadi kenapa sih hidung tuh ada kan bulu-bulu hidung? Nah, itu fungsinya untuk itu. Kemudian masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam. Di sini adalah area respiratoria. Ya, di sini dilapisi oleh tunika mucosa respiratoria dan di sini banyak sekali ada sel goblet. Sel goblet ini berfungsi untuk mensekresi mukus, di mana mukus ini akan melindungi mukosa nasi. Jadi dari udara-udara yang masuk, partikel-partikel, debu, dan sebagainya itu akan dilindungi mukosa nasi oleh sekret yang dihasilkan oleh sel goblet. Kemudian di sini, di area respiratoria ini juga banyak sekali mengandung pembuluh darah dan juga nervus. Ya. Jadi makanya kenapa sih kalau kita bersin, itu jangan kencang-kencang, karena di sini ada pembuluh darah perifer yang dindingnya tipis-tipis yang mudah pecah. Begitu ya. Kemudian yang ini yang namanya area olfaktoria, ya, ini adalah lamina cribosa, ini area olfaktoria. Di sini terdapat reseptor olfaktorium atau kita sebut dengan epitheliositus neurosensorius olfactorius, panjang namanya ya. Padahal sebenarnya itu singkatnya adalah reseptor olfaktorium, ya. Jadi di inferior dari lamina cribosa itu ini lamina cribosa ya, ini lamina cribosa. Jadi di inferior ini akan keluar silia-silia, ya. Silia-silia dari nervus olfactorius. Nah, ketika ada udara, silia ini dah yang akan menangkap udara tersebut. Ya, dari silia-silia ini nanti akan diteruskan menuju ke bulbus olfactorius. Ya, jadi dari bulbus olfactorius ini nanti akan dibawa oleh tractus olfactorius, kemudian nanti baru dibawa ke otak, ke korteks cerebri untuk diinterpretasikan itu bau apa, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pada pasien COVID ya, kan ada anosmia gitu ya, tidak bisa mencium aroma gitu ya. Kenapa nggak bisa mencium aroma? Nah itu terjadi karena ini silianya ini rusak sehingga dia nggak bisa menangkap udara tersebut, tidak bisa menangkap molekul-molekul untuk dibawa menuju ke bulbus olfaktori. Dan silia ini ketika rusak dia butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan regenerasi, untuk bisa berfungsi kembali. Jadi kalau nervus serat-serat neuron itu regenerasinya jauh lebih lama dibandingkan dengan sel-sel lainnya begitu ya. Jadi kenapa kalau kok orang yang sudah negatif COVID-nya gitu ya, kok masih anosmianya? Nah, itu karena terkait sama ini, karena silianya masih rusak. Jadi belum bisa berfungsi kembali. Jadi meskipun virusnya sudah tidak ada, silianya masih rusak gitu. Makanya nggak bisa mencium aroma gitu ya. Jadi prinsipnya fungsi dari nasus ini adalah sebagai organ penghidu, sebagai organ pernafasan gitu ya, memfiltrasi debu, kemudian melembabkan udara, kemudian menerima dan juga mensekresikan cairan dari ductus nasolacrimalis dan juga sinus paranasalis seperti itu ya. Itu jadi prinsip dari organum olfactorium. Sampai sana jelas? Oke, jelas ya. Jadi di sini ya, jadi ini gambaran lebih detail dari reseptor olfaktorius. Jadi ada silia-silia, ini silia-silianya ya, akan ditangkap di sini, kemudian nanti akan dibawa menuju ke bulbus olfaktorius di sini. Ya, kita lihat bagaimana mekanisme bisa mencium suatu aroma. The olfactory system is responsible for the sense of smell or olfaction. Basically, airborne molecules emitted by an odorant source are detected by olfactory sensory neurons located at the roof of the nasal cavity. These neurons convert chemical stimuli into electrical signals and send them via the olfactory nerve to the olfactory bulb, then to the brain, where they are interpreted as odors. Odorant molecules are first dissolved in the mucus secreted by the olfactory epithelium, which guides them to the cilia of olfactory neurons. This is where odorant molecules bind to their receptors.
Each neuron expresses a single type of protein receptor. There are only about 400 different receptors in humans, but they are used in a combinatorial way such that one odorant can bind several receptors, and one receptor can bind several odorants. This enables the olfactory system to recognize an enormous number of odorants. Odorant receptors are G-protein coupled. Upon binding to the odorant, a signaling cascade is activated, leading to membrane depolarization. When the olfactory stimulus is strong enough, action potentials are generated and conducted along the axon to the olfactory bulb. The axons of all olfactory sensory neurons form the olfactory nerve, also known as cranial nerve 1. In the olfactory bulb, these axons synapse with second-order neurons, the mitral and tufted cells, within structures called glomeruli. Each glomerulus receives axons from sensory neurons that express the same protein receptor. The second-order neurons are stimulated by sensory neurons, but they also receive inhibitory feedback from the cerebral cortex. This means an odor can be perceived differently under different circumstances. For example, the smell of food is more appealing when one is hungry and is less so when one is full. The axons of mitral and tufted cells form the olfactory tracts, which project directly to the primary olfactory cortex. The primary olfactory cortex is not one, but several cortical areas located on the base of the frontal lobe and inferior surface of the temporal lobe. These primary regions then project further to some other areas of the brain, mediating different aspects of odor recognition and response. Because olfactory neurons are exposed directly to the noxious external environment, they are replaced more often than other neurons. Stem cells in the epithelium differentiate into new olfactory neurons, whose axons grow along the existing axons to the olfactory bulb. Any factors that destroy all olfactory neurons at once would result in a permanent loss of sense of smell, a condition known as anosmia. Illnesses that cause inflammation of the nasal mucosa may lead to transient anosmia. Loss of smell also affects the taste experience, as taste and smell are the two aspects of flavor. The ability to smell decreases with normal aging, but anosmia is also an early sign of several neurodegenerative disorders. Because epileptic seizures often originate from the brain area associated with the olfactory cortex, seizures are often preceded by hallucinations of disagreeable odors. Ya, sekarang sudah jelas ya untuk penghidu ya. Ya, saya lanjutkan lagi ya, karena masih ada dua, ada lingua dan juga ada integumen. Jadi untuk lingua atau bahasa awamnya lidah gitu ya. Lingua atau glosa itu sama ya, bahasa Latin kalian boleh pakai istilah lingua, boleh pakai glosa ya. Jadi lidah atau lingua ini suatu organ yang tersusun atas otot-otot striated ya, atau otot lurik ya. Jadi di sini kenapa dia tersusun atas otot-otot? Karena lidah itu perlu berubah bentuk dan berubah posisi. Jadi kan sering kalian mendengar istilah lidah itu tidak bertulang ya. Memang benar nggak ada tulangnya karena memang tersusun atas otot-otot saja di sana ya. Jadi lingua ini posisinya ada di dalam cavum oris proprium ya, dan sebagiannya ada di bagian orofaring ya, di tenggorokan gitu ya. Lingua ini tersusun atas muskulus yang dibungkus oleh mukus membran. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk membantu pada proses mengunyah, kemudian untuk berbicara, kemudian untuk menelan makanan, dan juga sebagai indera pengecat ya, perasa, indera pengecat. Ada 3 bagian, ada bagian apex, ada bagian korpus, dan ada bagian radix. Apex itu adalah yang bagian ujung anterior ya, bagian ujung lidah di anterior itu disebut apex. Kemudian ini adalah korpus, sedangkan yang ini adalah bagian radix ya, yang bagian posterior itu adalah bagian radix. Ada 2 paries ya, ada paries dorsum dan juga ventral ya. Ini pariesnya. Ya, ini pariesnya bagian ini, di bagian bawah ya. Sekarang kita lihat ke paries
dorsalis dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini di pares dorsalis itu dibagi menjadi 2/3 anterior dan 1/3 posterior oleh suatu struktur yang berbentuk huruf V ya, huruf V terbalik ini ya. Ini disebut dengan sulcus terminalis ya. Jadi bagian ini adalah bagian yang posterior, sedangkan yang ini adalah bagian yang anterior. Kemudian kalian lihat di bagian ujung dari sulcus terminalis ya, ini disebut dengan foramen secum. Foramen secum ini tidak ada fungsinya ya, tidak ada fungsinya. Ini berfungsi ketika masa perkembangan di dalam kandungan. Tetapi sekarang ketika setelah lahir, foramen secum ini tidak akan berfungsi. Kemudian kalian lihat juga di permukaannya ini ada suatu sulcus disebut dengan sulcus medianus lingua. Jadi seolah-olah lidah itu terbagi menjadi 2 bagian, ada bagian dekstra dan juga bagian sinistra. Ya, sebentar Dek. Ada di bagian dekstra dan juga di bagian sinistra. Ya. Kemudian di bagian permukaan lidah ini terdiri dari beberapa papila. Ada 4 jenis papila. Ada papila filiformis, kemudian ada papila fungiformis, papila falatae, dan juga papila foliatae. Ya, jadi yang papila foliata ini tidak berkembang kalau pada human, ya, yang foliata tidak berkembang, yang lainnya berkembang, dan di dalam papil-papil ini mengandung taste bud, gitu ya. Jadi kenapa kita bisa merasakan, karena ketika kita mengunyah makanan atau makanan masuk ke dalam rongga, itu akan ditangkap oleh taste bud yang ada di ujung-ujung dari papila ini, seperti itu ya. Kemudian nanti baru diteruskan ke korteks cerebri untuk diinterpretasikan bahwa yang kita makan itu rasa apa, seperti itu ya. Kemudian untuk di sepertiga posterior di sini tidak ada papila ya. Jadi papila itu hanya ada di anterior ya, posterior tidak papila. Jadi tonjolan-tonjolan ini bukan karena papilanya, tapi karena ada noldul-noldul limfatikus ya, disebut dengan tonsilla lingualis ya. Jadi di sini bukan karena papil-papil tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke yang sentral ya. Yang di bagian kita lihat ini menghubungkan lidah dengan basis dari cavum oris, sehingga lidah itu walaupun bisa bergerak itu tapi tidak bergerak terlalu bebas, tidak lepas kontrol karena masih ada frenulum yang memegang. Kemudian di lateral dari frenulum ini kalian bisa lihat yang warna-warna biru itu adalah vena profunda linguae ya. Jadi di sini aliran darah yang dari lidah itu akan dibawa oleh vena profunda linguae. Kemudian di lateral dari vena linguae ini terdapat plika ya, namanya plika fimbriata ya. Jadi kalian bisa lihat di dalam. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke muskulus dari lidah. Jadi muskulus lidah ini ada 2, ada intrinsic muscle dan juga extrinsic muscle. Intrinsic muscle itu berfungsi untuk merubah bentuk lidah, sedangkan extrinsic muscle berfungsi untuk merubah posisi lidah. Jangan terbalik ya. Jadi yang intrinsik itu berfungsi untuk merubah bentuk lidah, sedangkan kalau yang ekstrinsik berfungsi untuk merubah posisi lidah. Tetapi dalam menjalankan fungsinya, kedua dari muskul ini saling bekerja sama, gitu, nggak bisa sendiri-sendiri, gitu ya. Oke, kita lihat di sini muskuli linguae interna ya. Jadi di sini untuk yang muskuli linguae interni ini tidak melekat ke tulang. Biasanya kalau otak itu kan terfiksasi atau melekat ke tulang. Tapi kalau untuk yang muskulus yang ada di lidah ini tidak melekat ke tulang. Terdiri dari serat-serat longitudinal dan juga transfer serta vertikal ya. Kemudian kalau untuk yang muskuli linguae externi ya, linguae externi ini ada 4 ya, ada palatoglossus, ada genioglossus, ada hyoglossus dan juga ada styloglossus ya, kalian bisa lihat yang ada di gambar. Dan kalau untuk yang ekstern ini akan menghubungkan lingua ke struktur di sekitarnya, yaitu di palatum ataupun di tulang os mandibula, os hyoidea juga
atau fungsi. Jadi ketika kita melakukan gerakan menjulur adalah muskulus genioglossus pada kedua sisi. Tetapi ketika kita menarik lidah, itu yang bekerja adalah muskulus styloglossus dan hyoglossus pada dua sisi. Tetapi ketika kita mengangkat ataupun menurunkan lidah, itu yang bekerja adalah musculus hyoglossus dan genioglossus ketika kita menurunkan lidah, sedangkan kalau kita mengangkat lidah itu yang bekerja adalah musculus styloglossus dan palatoglossus. Ya, jadi itu yang bekerja untuk merubah posisi dari lidah. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk berbicara serta mengecap atau indera perasa, gitu ya, pengecap. Jadi di taste bud. Jadi di mana sih posisi-posisi kita bisa merasakan rasa asam, rasa pahit, rasa manis, kemudian rasa asin, gitu ya. Jadi kalian bisa lihat berdasarkan gambar berikut ini. Ya, jadi di sini. Ini sudah sesuai dengan indera-indera perasa, apakah di mana bisa merasakan manis, asam, asin, dan sebagainya. Oke, kita lanjut bagaimana bisa merasakan suatu rasa. Ya. Objective: to study about human tongue. The tongue is a freely movable, muscular and glandular organ present in the buccal cavity. It is attached on its ventral surface to the floor of the buccal cavity by a fold of tissue called the frenulum linguae, or the lingual frenulum. It is made of mucous membrane. The tongue is supported by the hyoid bone. A median groove called the lingual sulcus is present on the upper surface. It divides the tongue into two lateral halves. A V-shaped furrow called sulcus terminalis divides it into the anterior oral and posterior pharyngeal parts. Eighted or striped voluntary muscles. The extrinsic moving the tongue are intrinsic and swallowing. The upper surface of the tongue has small outgrowths called as papillae. Some of these papillae bear taste buds. The different types of papillae are as follows. Fungiform papillae. These are mushroom-shaped papillae. They are present in high concentration at the tip of the tongue. Foliate papillae. These are leaf-like and are present along the lateral margins of the tongue. Their taste buds degenerate in early childhood, hence absent in adults. Filiform papillae. These are the smallest and most numerous filament-like papillae with hard-pointed tips. They are present all over the surface of the tongue. They do not have taste buds, but serve only as tactile receptors. Volate or circumvallate papillae. These are the largest papillae, but least in number, just 8 to 12. They are arranged in a V-shaped row at the base of the tongue. Each volate papilla is surrounded by a circular groove that contains taste buds. The tongue serves as a gustator and the part behind the anterior region and sides for salty. The hot taste of chili is not actually a burning sensation. It is caused due to the nervosteroactive compound in chili peppers. Irregular nodules of lymphoid tissue or the lingual tonsils are present at the pharyngeal part. Oke, itu ya terkait dengan bagaimana kita bisa merasakan suatu makanan begitu ya. Sebenarnya taste bud di epiglottis itu juga ada, di orofaring bagian superior itu juga masih ada taste bud. Jadi kenapa kita ketika menelan makanan itu masih bisa merasakan makanan taste bud. Jadi tidak hanya ya. Apa yang pertama adalah untuk melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan, kemudian mencegah dehidrasi, jadi keterusan panas gitu ya. Jadi cairan yang dari itu tidak menguap semua. Ya, sorry, saya terputus sepertinya tadi ya.
Bentar, saya lanjutkan lagi. Oke, sudah terlihat lagi ya? Sudah ya? Ya, jadi itu ya fungsinya ya. Jadi untuk meregulasi panas, kemudian sebagai organ sensorik gitu ya. Kemarin kan sudah sempat dijelaskan ya, bagaimana kita bisa merasakan suatu rangsang nyeri, sentuhan, begitu sudah dijelaskan ya, bagaimana pathway-nya ya. Jadi nanti saya tidak jelaskan lagi mengenai jalur tersebut. Kemudian juga di kulit ini sebagai tempat sintesis dan penyimpanan vitamin D, begitu ya. Jadi kulit ini sebenarnya kalau kalian lihat di gambar terdiri dari dua lapisan utama ya, epidermis dan juga dermisnya. Yang bagian luar ini adalah epidermis, sedangkan yang bagian ini adalah yang dermisnya. Epitel pada epidermis ini termasuk keratinized stratified epithelium ya, sehingga generasi begitu ya. Jadi setiap 25 ataupun 25 sampai 40 hari kulit di bagian lapisan epidermis ini akan mengalami regenerasi begitu ya. Kemudian kalau kalian lihat di gambar juga sebenarnya epidermis ini sifatnya avaskular, artinya tidak punya pembuluh darah, arteri ataupun vena gitu ya. Dapat darahnya dari mana? Dapat darahnya itu adalah dari pembuluh darah yang ada di dermis gitu ya. Jadi epidermisnya sebenarnya nggak punya pembuluh darah gitu. Terus dari mana dapatnya nutrisi dari epidermis? Dapatnya itu adalah dari pembuluh darah yang mengalir di dermis. Kemudian kulit ini juga punya sensoric nerve ending ya, jadi banyak nervus ya. Terdapat banyak nervus. Nah, nervus inilah yang akan menangkap impuls misalnya kalau kalian disentuh gitu, kalian dicubit gitu. Jadi nervus inilah yang akan menangkap kemudian baru dibawa ke korteks cerebri. Itu untuk yang epidermis. Kemudian di bawahnya ada dermis. Dermis ini tersusun terutama oleh kolagen dan juga elastic fiber ya. Fiber-fiber tersebut akan menyebabkan tone dari setiap individu itu berbeda ya. Jadi ada yang kulitnya lentur kenyal sekali begitu ya, ada yang agak keriput-keriput sedikit. Nah, itu yang menyebabkan adalah susunan dari kolagen dan juga elastic fiber. Kemudian di profunda dari layer itu juga ada folikel rambut ya. Folikel kalian bisa lihat di sini ya, folikel rambut. Folikel rambut ini berhubungan dengan musculus arrector pili dan juga glandula sebacea. Jadi ketika kalian merasakan suatu stimulus, rambut itu berdiri oleh karena ada kerja dari musculus arrector pili. Kerja dari musculus arrector pili ini akan menyebabkan kompresi dari kelenjar sebacea sehingga oil itu akan keluar dari kelenjar sebacea. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan ketika kalian merasakan ketakutan, cenderung kan rambut-rambut itu akan berdiri, kemudian kalian akan berkeringat gitu ya. Nah, mekanismenya seperti ini gitu ya. Jadi karena ada kerja dari musculus arrector pili, kemudian rambut itu akan berdiri, kompresi kelenjar sebacea akan mengeluarkan oil keluar dari kulit gitu ya. Kemudian di deep dari dermis ada jaringan suputan ya. Jaringan suputan ini terutama tersusun oleh jaringan ikat longgar dan juga lemak gitu ya, lemak. Ketebalan lemak ini setiap orang bervariasi tergantung dari status gizi. Jadi kalau misalnya orang yang BMI-nya tinggi itu misalnya sampai 30 gitu IMT-nya, dia jaringan sukutannya kan cenderung lebih tebal, bisa sampai 10 cm seperti itu ya. Sedangkan kalau orang yang kurus biasanya subcutaneousnya ini akan lebih tipis begitu. Kemudian yang paling dalam ada deep fascia. Jadi deep fascia ini akan membentuk retinacula. Ya, retinacula ini akan membangunkan belajar lebih banyak di sistema muskuloskeletal tentang sendi begitu ya. Oke. Sebentar, macet. Sebentar. Sebentar, lagi satu slide. Tunggu. Oke. Ya, sekarang kita terakhir ke taktil reseptor.
taktil reseptor ya. Jadi di taktil di kulit itu ada yang disebut dengan taktil reseptor. Jadi di sini ada beberapa reseptor di kulit yang berfungsi untuk menerima stimulus atau impuls gitu ya. Ada free nerve ending, kemudian ada radix dari plexus folikel rambut, kemudian ada corpusculum Merkel, corpusculum Meissner, corpusculum Pacini, corpusculum Ruffini, dan juga corpusculum Krause. Ya, jadi masing-masing reseptor ini mempunyai fungsinya sendiri. Contohnya, misalnya corpusculum Merkel itu dia bersifat mekanoreseptor sehingga sensitif terhadap sentuhan ringan. Kalau corpusculum Pacini itu sensitif terhadap tekanan dan vibrasi pada kulit, ya, ditekan atau digetarkan kulit itu ya, getaran-getaran. Kalau corpusculum Ruffini itu letaknya di cutaneous tissue di antara dermal dan juga epidermis dan sensitif terhadap, kalau corpusculum Krause itu dia sensitif terhadap stimulus dingin ya. Jadi kalau misalnya ada sensasi atau stimulus dingin maka akan ditangkap oleh corpusculum Krause. Kalau misalnya ada sentuhan maka akan ditangkap oleh corpusculum Merkel dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi dari reseptor-reseptor ini baru nanti akan dibawa menuju ke pusat. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti akan dibawa oleh neuron-neuron dari medula spinalis, kemudian nanti baru dibawa ke korteks cerebri untuk diinterpretasikan itu sentuhan atau nyeri atau suhu atau sebagainya, seperti itu ya. Ini udah dijelasin kan ya di kuliah central nervous system dan juga sistema periferikum ya. Saya rasa sudah ini dijelaskan harusnya. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Mohon maaf waktunya terlewat. Ada yang mau ditanyakan? Sudah habis sih sebenarnya ya waktunya. Bingung? Karena banyak ya, bingung jadinya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Semoga bisa ditangkap ya apa yang disampaikan. Nanti kalaupun misalnya ketika kalian belajar baru muncul pertanyaan, silakan nanti disampaikan di Google Classroom boleh, atau misalnya mau dijapri ke saya via WA juga silakan ya. Mungkin dijapri aja via WA biar responnya lebih cepat ya. Oke, sekian untuk kuliah organa sensuum. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu. Oh ya, sorry. Ada satu lagi, penugasan ya, karena wajib memberikan tugas. Jadi saya share dulu terkait dengan penugasannya. Ini sebentar. Ya, untuk penugasan kuliah saya, jadi nanti ada berapa kuliah ya, 5 kuliah kalau nggak salah punya kuliah saya. Jadi kalian nanti akan membuat suatu karya ilmiah ya, berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Silakan mencari kelompok 5-6 mahasiswa per kelompok, kemudian memilih topik-topik berikutnya, boleh memilih organa sensuum, boleh sistema digestorium, boleh sistema urinari, genitalia feminina ataupun genitalia maskulina. Silakan kalian pilih, kelompok juga silakan kalian yang menentukan ya. Yang pasti antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu tidak sama topiknya. Misalnya kalian mengambil topik organa sensuum, kelompok satu misalnya mengambil tentang visual sistemnya, begitu ya. Kelompok lain jangan ngambil visualnya lagi, ambil yang lain, begitu ya. Misalnya pendengarannya, misalnya pengecapnya seperti itu ya. Jadi jangan mengambil topik yang sama. Jadi setiap kelompok itu topiknya berbeda-beda. Apa saja yang dibahas dalam karya ilmiah tersebut? Silakan kalian membahas mengenai anatomi dan juga fungsi. Dilengkapi dengan gambar ataupun diagram, alur, tabel dan sebagainya silakan ya. Kemudian menggunakan minimal 10 referensi yang terdiri dari 30% buku dan 70% jurnal ya. Bukunya silakan gunakan buku-buku yang memang digunakan sebagai acuan ya. Kalau kami di anatomi biasanya menggunakan Essential Clinical Anatomy, menggunakan Grace, seperti itu silakan gunakan buku yang sesuai. Kemudian daftar pustaka menggunakan Mendeley dengan style Vancouver. Kemudian silakan di halaman terakhir lampirkan bukti Turnitin kurang dari 20%. Laporan ditulis menggunakan Times New Roman font 12, spasi 1,5 ya, jumlah halaman minimal 10, tidak termasuk cover, daftar isi dan juga referensi ya. Nanti di depan di bagian cover silakan dilengkapi dengan judul, kemudian logo, nama dan NIM semua anggota kelompok ya.
Nanti silakan kalian buat, dikumpulkan pada minggu ke-13. Jadi spare waktunya cukup panjang untuk kalian membuat laporan ini atau karya ilmiah ini ya. Silakan nanti dikumpulkan dalam bentuk soft copy, tidak usah dalam bentuk hard copy pada minggu ke-13. Kalau misalnya kalian selesai lebih awal pun silakan kalian kumpulkan lebih awal, terserah ya. Paling lambat adalah minggu ke-13. Untuk tugasnya jelas? Jelas, Dok. Jelas ya. Nanti Jelas, silakan cari kelompoknya masing-masing. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih, Dokter. Selamat siang, terima kasih Terima dokter. kasih, Dok. Selamat siang. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dokter.